Pemirsa, Badan Gizi Nasional resmi memasuki babak baru setelah Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Sudaryono sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru menggantikan Nanik Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Hadirnya Sudaryono sebagai orang nomor 1 di BGN membawa harapan baru akan tata kelola BGN yang lebih baik. Istana Negara menjadi saksi pergantian kepemimpinan di Badan Gizi Nasional. Sudaryono resmi dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BGN menggantikan Nani Sudaryati Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan. Pergantian ini terjadi di tengah berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Kita dengan pergantian kepala BGN yang baru, ya program MBG ini akan lebih baik gitu. Ini kan program MBG memang harus kita dukung ya program Prabowo. Kalau kita lihat selama ini di lapangan, kalau masyarakatnya penerima MBG di sekolah-sekolah, anak-anak sudah cukup baik gitu. Dan ada masyarakat orang tua anak sangat mendukung. Kalau selama ini memang ada sekolah yang harus ngantar nasi siang ke sekolah, dengan ada MBG ini mereka sudah berkurang gitu waktunya gitu. Saya sebagai masyarakat mengucapkan selamat atas penunjukan Bapak Sudaryono sebagai Kepala BGN yang baru. Ya tentunya dari masyarakat kami berharap bahwa dengan adanya pergantian kepemimpinan yang baru ini tentunya dapat memperbaiki tata kelola ya, Badan Gizi Nasional ya secara umumnya. Tentunya ini menjadikan momentum yang besar sebagai dampak yang baik untuk pemerintahan Bapak Prabowo, dan kami berharap juga Bapak Sudaryono ini mampu membangkitkan kepercayaan publik kembali terhadap lembaga Badan Gizi Nasional ini. Alhamdulillah mungkin udah lebih baik ya Mbak daripada yang kemarin gitu. Semoga juga perbaikannya ini bisa membuat lebih baik lagi karena kan itu menyangkut masyarakat banyak ya, bukan cuman orang-orang tertentu aja gitu. Karena kan sasarannya kan juga bukan hanya untuk 1-2 orang yang punya kepentingan, tapi kan untuk semua masyarakat di Indonesia gitu. Sudaryono bukanlah sosok baru dalam pemerintahan. Sebelum dipercaya memimpin BGN, Sudaryono menduduki berbagai jabatan strategis. Hingga terakhir menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian dan dikenal aktif mendorong penguatan sektor pangan serta organisasi petani. Latar belakang tersebut dinilai menjadi salah satu pertimbangan Presiden Prabowo Subianto menempatkannya di lembaga yang kini menjadi ujung tombak dalam pemenuhan gizi nasional. Dr. Sudaryono MBA sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Usai dilantik sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono menegaskan komitmennya dalam membenahi tata kelola lembaga BGN. Persoalan tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional dan dugaan pelanggaran yang terjadi menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi bersama seluruh jajaran. Sudaryono berkomitmen meningkatkan transparansi, memperkuat sistem pengawasan, serta mendorong digitalisasi agar setiap proses dapat diawasi dengan lebih baik. Menurutnya, setiap anggaran yang berasal dari rakyat harus digunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat. Saya sebagai kepala akan bekerja keras untuk memperbaiki yang memang harus kita perbaiki. Yang tidak transparan harus kita buat transparan. Mungkin barangkali kalau ada yang masih manual, bagaimana caranya supaya tidak manual atau bisa secara digital ada recordnya. Dan yang
sembunyi-sembunyi tidak boleh lagi terjadi dan segalanya harus terang benderang. Ini adalah anggaran besar yang bersumber dari rakyat dan harus diperuntukkan untuk rakyat. Jadi ini adalah program dari rakyat untuk rakyat. Tentu saja setiap tetes rupiah yang dikeluarkan harus betul-betul sesuai dengan tujuan program. Jadi bukan hanya menyediakan makan, tapi menyediakan gizi yang sesuai, yang baik untuk anak-anak kita, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang menyusui, dan juga para lansia. Komitmen tersebut menjadi sinyal bahwa pembenahan tata kelola menjadi prioritas awal kepemimpinan Sudaryono. Selain memastikan distribusi makan bergizi gratis tepat sasaran, BGN juga dituntut membangun sistem pengawasan yang lebih kuat agar setiap anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat. Tapi ya harapan kita pengolahan MBG ini akan harus lebih baik gitu loh. Kan ada plus minusnya di MBG ini. Ini kan baru setahun ya jalannya gitu. Dan harapan kita ya untuk kedepannya program dari Pak Prabowo ini harus kita dukung agar lebih baik. Ya Pak Prabowo sendiri juga harus melakukan pengawasan ya sampai ke bawah-bawah gitu. Kita berharap peningkatan tata kelola yang sebelumnya sangat buruk, tentu di kedepannya kita berharap akan menjadi lebih baik, bahkan menjadi contoh bagi lembaga negara lainnya. Kemudian memperbaiki tata kelola ini kan butuh kemampuan serta konsolidasi secara umum, baik itu sinergi antara pemerintah dengan DPR, juga untuk sama-sama meningkatkan kepercayaan publik kembali. Tepat sasaran aja Mbak, ke desa-desa yang terpencil mungkin, terus ke anak-anak yang memang butuhkan. Kalau menurut saya sih itu ya. Ya betul, lebih memaksimalkan aja dan berharap ini memang bisa rata ke semua masyarakat ya, jadi nggak hanya tertentu aja seperti yang kemarin lah gitu. Serta amanah ya Mbak. Ya betul. Serta amanah ya. Amanah ya itu, karena buat masyarakat banyak ya itu. Harapan kami sebagai warga masyarakat ya menyampaikan itu aja, amanah aja ya. Untuk mendukung kinerja pengawasan, BGN melantik 5 pejabat baru dengan latar belakang yang disesuaikan dengan kebutuhan BGN. Dalam rangka penguatan tata kelola program MBG, mulai dari pembenahan sistem, penetapan sasaran penerima manfaat, hingga peningkatan fungsi pengawasan dan akuntabilitas penggunaan anggaran. Dalam transformasi perbaikan tata kelola, pihak BGN memastikan bahwa seluruh data penerima manfaat akan diverifikasi ulang dengan meninjau target penerima, validasi data, hingga penyusunan indikator program yang lebih akurat sehingga penerima manfaat MBG bisa lebih tepat sasaran. Tuangkan lagi supaya tentu pengelolaan dari MBG kita ini betul-betul bisa mencapai target yang memang kita diharapkan gitu ya dengan pelaksanaan MBG gitu Mbak. Jadi memang di awal kami tentu siap ya untuk membuat MBG itu memang nyata berbeda gitu dengan yang selama ini gitu ya. Perubahan besar pada Badan Gizi Nasional menjadi sorotan masyarakat. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai penunjukan Sudaryono sebagai Kepala BGN adalah langkah yang tepat. Karena Sudaryono dinilai memiliki kompetensi hingga leadership yang baik. Selain itu, Sudaryono juga memiliki pemahaman terkait supply chain untuk bahan pangan di program MBG. Trubus juga menegaskan bahwa BGN di bawah kepemimpinan Sudaryono harus bergerak cepat dan fokus dalam pembenahan. Saya percaya bahwa Pak Sudaryono dengan kapasitas dan kompetensinya, setidaknya 3 kompetensi dia miliki. 1, kompetensi teknis, beliau sangat menguasai sekali dalam hal MBG ini karena beliau termasuk tim perumus sebenarnya sebelumnya dan punya pemahaman baik sebagai Wamentan terkait dengan rantai pasok kebutuhan dasar dari MBG itu sendiri. Pertama dilakukan adalah
memastikan layanan MBG ini sampai ke penerima manfaat secara tepat dan cepat gitu, karena selama ini yang dikeluhkan oleh publik bahwa penerima manfaat ini dihadapkan oleh satu kualitas makanan yang MBG itu sendiri yang sering bermasalah, kemudian juga distribusinya yang tidak merata, kemudian juga ada persoalan di ini bagaimana istilahnya itu penerima manfaat itu betul-betul memperoleh hak-haknya secara penuh ya, dalam arti bahwa mereka penerima manfaat itu adalah orang yang betul-betul membutuhkan dan menerima keberadaan MBG itu sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk. Dengan berbagai pengalaman yang dimiliki Sudaryono, membawa harapan dan perspektif baru dalam mengelola Badan Gizi Nasional. Publik pun menanti langkah strategis sang nahkoda baru dalam mewujudkan tata kelola Badan Gizi Nasional yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Laporan Tim Liputan, Garuda TV.